السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah kaum muslimin dan muslimah, sidang salat Idul Adha Masjid Al-Junaid rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini patut bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu syiar Islam, yaitu salat Idul Adha, yang setelah itu dilanjutkan dengan berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Umat Islam, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya salah satu tujuan daripada berkurban adalah agar kita sebagai hamba Allah mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat dan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka pada hari ini semua kita ingin membukti nyatakan, ingin merealisasikan syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umat Islam, bersyukur bukanlah perkara yang remeh. Bersyukur bukan perkara yang sepele, tapi dia merupakan perkara yang sangat besar. Bahkan kewajiban Allah memerintahkan kita hendaklah terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian melakukan kekufuran. Umat Islam, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, jika ingin setiap harinya mendapatkan pahala dan kebaikan, hendaklah minimal memiliki dua sifat. Hendaklah minimal kita memiliki dua sifat ini, yaitu sifat syukur dan sifat sabar. Syukur dan sabar, dua sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin dan mukminah apabila setiap napasnya, setiap langkahnya, setiap aktivitasnya, jika ingin mendapatkan pahala dan kebaikan, jangan lupa bersyukur
bersabar. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Rawahu Muslim. Dari Suhaib bin Sinan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh menakjubkan urusan kaum mukmin, orang-orang yang beriman. Mengapa tidak? Karena setiap urusannya itu ada kebaikan-kebaikan dan pahala, dan ini tidak diberikan kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman saja, yaitu apabila ia diberikan nikmat dia bersyukur dan itu kebaikan pahala baginya. Apabila ia ditimpa musibah dia tidak menggerutu, dia tidak menyalahkan takdir, tapi dia bersabar dan itu adalah pahala dan kebaikan baginya. Umat al-Islam, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bersyukur bukanlah perkara yang remeh. Banyak orang-orang masuk neraka gara-gara tidak pandai bersyukur. Banyak orang-orang yang hidupnya sengsara, omsetnya turun gara-gara tidak pandai bersyukur. Maka oleh karena itu Allah dengan tegas menyebutkan bahwasanya di antara miliaran, ratusan miliar, jutaan hamba-hambanya ternyata hanya sedikit yang benar-benar pandai bersyukur kepada Allah. Allah jelaskan di dalam surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allah juga berfirman di dalam surah Tabarak atau di dalam surah Al-Mulk ayat 23, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah satu-satunya yang menciptakan kalian, yang menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani. Akan tetapi sayang, seribu sayang, sedikit di antara kalian yang mensyukuri itu. Ada matanya, dia bisa melihat tapi tidak bersyukur, malah nonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ada telinganya, dia mendengar tapi tidak bersyukur, malah mendengarkan gosip, mendengarkan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Ada hatinya, dia punya hati tapi tidak mau tafakuh, tadabbur, tafakur, tidak mau mentafakuh bagaimana agama Islam, sunnah Nabi yang mulia, aqidah dan seterusnya. Umat al-Islam, maka ini ultimatum dari Allah bagi kita semua. Ternyata hamba-hamba yang pandai bersyukur sangat minoritas. Kebanyakan mayoritasnya kufur atas nikmat-nikmat Allah. Maka saya berharap mudah-mudahan kelas Poliander ini semuanya bukanlah orang yang mayoritas tersebut, tapi orang-orang yang minoritas yang benar-benar pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata caranya agar kita mampu benar-benar menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar pandai bersyukur. Ada beberapa kiatnya. Yang pertama, kiatnya adalah hendaklah seorang hamba meningkatkan keimanan dan keyakinan di dalam hatinya bahwasanya semua rizki, semua nikmat, semua karunia yang diberikan di atas dunia ini hakikatnya adalah bersumber datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita makan, ketika kita minum, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, semua itu hakikatnya atas izin dan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat jari-jari kita, demi Allah, sekiranya Allah tidak izinkan bergerak, satu pun jari-jari kita enggak mampu kita gerakkan. Ini semua atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata, demi Allah, sekiranya bukan nikmat karunia dari Allah, enggak mampu kita memejamkan atau membuka kelopak mata kita. Ini semua adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Islam. Maka Allah mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh?" Qulillah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Katakan, dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah juga berfirman, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur." Siapakah yang mampu memberikan rezeki apabila Allah menahan rezeki tersebut? Akan tetapi banyak orang-orang yang terus-menerus menyombongkan dan lari dari kebenaran. Wal'iyadzubillah. Maka inilah kiat yang pertama agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur adalah tancapkan keimanan, keyakinan, sehingga semua nikmat karunia diberikan oleh Allah kita mampu cintai, ridho dengan ketentuan-ketentuan takdir dari Allah. Karena jemaah di sini ada mungkin yang kaya, ada yang mungkin bisa berkorban, tapi ada juga yang miskin, ada yang omsetnya mungkin di bawah 2 juta dan seterusnya. Ridho kita dengan ketentuan dan takdir Allah tersebut. Inilah pentingnya tancapkan keimanan, keyakinan. Semua itu pasti ada hikmahnya. Syukuri dan syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Umat al-Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang kedua agar kita mampu bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur adalah yaitu jangan lupa untuk terus memperbanyak lisan kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Umat al-Islam, lihat surah Al-Fatihah setelah basmalah Allah tidak menyebutkan bagaimana salat, zakat, puasa, haji, tidak, tapi justru Allah menyebutkan pujian bagaimana kita bersyukur di awal-awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah minimal kalau kita salat fardu sehari semalam 17 kali kita baca itu di dalam salat kita, agar kita mampu setiap harinya, setiap waktunya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita katakan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umat al-Islam, bahkan di hari ini seluruh penjuru alam dianjurkan untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid seraya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dianjurkan mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Hanya milik Allah alhamdu, pujian, syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umat al-Islam, hadirin kaum muslimin dan muslimah, salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Banyak momentum, banyak tempat atau waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk bertahmid, memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ketika kita mendapatkan kenikmatan, Nabi mengajarkan kita membaca doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak enak, ya tidak menyenangkan, tetap Nabi mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika kita makan, minum, setelah itu kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ketika kita bangun tidur, kita diajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita selesai salat fardu, kita dianjurkan bertasbih 33, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Dan banyak lagi momentum-momentum kita dianjurkan untuk membaca tahmid seraya memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka biasakan lisan kita untuk terus bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak bertahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Umat al-Islam, kemudian kiat yang ketiga agar kita mampu menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur adalah jangan lupa untuk memperbanyak beramal saleh seraya dalam rangka ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena syukur itu, hadirin sekalian, tidak cukup hanya sebatas keyakinan dalam hati, tidak cukup hanya sebatas
sebatas memperbanyak alhamdulillah di lisan kita, tapi syukur itu dia butuh untuk dibukti nyatakan, dia butuh untuk direalisasikan di dalam amal-amal saleh dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka Allah berfirman, Allah mengatakan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah, beraktivitaslah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Namun sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Umat Islam, lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi apakah beliau malas salat? Sering salat, rajin salat, bahkan sampai kedua kakinya bengkak. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, belum tentu dijamin masuk surga, masa masih malas-malasan salat? Lihat Nabi kita dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Nabi seringkali melaksanakan salat sampai bengkak kedua kakinya. Wa qila lahu, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan semua ini sampai bengkak-bengkak kakimu? Bukankah sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Aku ingin bersyukur kepada Allah. Aku diampuni dosanya, alhamdulillah aku bersyukur. Aku menjadi nabi, menjadi rasul, dijamin masuk surga, alhamdulillah. Maka beliau menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umat Islam, maka kita sebagai umat Nabi yang mulia, hendaklah kita menjadi follower Nabi yang benar-benar follower. Ikuti, jangan malas salat, jangan hanya Idul Adha dia ke masjid, di hari-hari yang lainnya dia duduk-duduk di rumah nonton TV, tidak ke masjid. Maka bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kelas yang ini tunjukkan kepada Allah dan juga nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukanlah umat biasa, tapi betul-betul ittiba', follower yang sejati, yang kita mengikuti bagaimana ibadahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka terus tingkatkan ibadah. Tanda syukur kita tidak hanya keyakinan di hati, tidak hanya memperbanyak alhamdulillah di lisan, tapi mari realisasikan ia dengan beramal saleh. Umat Islam, hari ini saudara-saudara kita di kelas teroriental, alhamdulillah ada yang berkurban 2 ekor sapi, ada juga tadi 18 ya, 18 kami, masya Allah. Ini semua adalah membukti nyatakan, merealisasikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bertahun-tahun memberikan ia nikmat rezeki. Inna a'tainakal kautsar. Maka Allah memerintahkan fasalli li rabbika wanhar, tegakkan salat dan juga jangan lupa berkurban. Maka saudara-saudara kita yang berkurban tahun ini, dia ingin merealisasikan syukurnya atas rezeki, kecukupan, keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mampu berkurban, maka bersabarlah dan terus memohon kepada Allah, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya sehingga mampu setiap tahunnya dia berkurban dalam rangka merealisasikan syukurnya kepada nikmat-nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau dia kaya tapi dia enggak mau berkurban tiap tahunnya, Ustaz? Hati-hati ya, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan rezeki, namun ia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat Id kami ini. Nabi marah, Nabi kecewa dengan umat seperti itu, kecewa sekecewa-cewanya. Allah sudah berikan rezeki, Allah sudah berikan harta, Allah sudah memberikan kecukupan,
Nabi kecewa terhadap umat yang seperti itu. Dia kaya raya tapi tidak mau berkurban. Wal'iyadzubillah. Tunjukkan kita tidak boleh mengecewakan Nabi. Ikuti Nabi. Nabi ketika berhaji pada pada tahun 10 Hijriah, Nabi membawa dari Madinah 100 ekor unta untuk dikurbankan. Dan juga Nabi pernah mengorbankan 2 kilash, 2 ekor domba yang gemuk dan yang bagus tanduknya, dan beliau menyembelih sendiri. Sembelihan pertama beliau mengatakan, ya Allah terimalah ini dariku, dan sembelihan yang kedua domba beliau mengatakan, ya Allah diterimalah dariku dan dari umat-umatku yang belum berkurban. Bahagia kita meskipun kita belum mau berkurban. Nabi dulu ketika menyembelih domba yang kedua, beliau meniatkan untuk kita umat-umat yang belum mampu berkurban. Saking cintanya Nabi yang mulia SAW kepada kita. Maka kalau sudah diberikan rezeki yang luas, gampang rezeki berkurban. Jangan kecewakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian kiat yang keempat agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sering-seringlah dalam urusan dunia, sering-seringlah lihat orang yang di bawah kita. Sering-seringlah melihat orang yang posisi finansialnya, posisi hartanya, posisi kesehatannya, posisi kemampuannya, lihat yang di bawah kita. Jangan suka melihat orang yang di atas kita. Jadi rezeki yang sudah diberikan oleh Allah SWT, kalau kita melihat orang yang di bawah kita, kita syukuri. Belum punya mobil, dia baru punya motor, syukuri motor. Karena orang banyak yang belum punya motor, masih punya sepeda. Kesehatannya alhamdulillah dia bisa ke kantor, bisa syukuri kesehatan. Karena banyak orang bangun-bangun tiba-tiba stroke, bangun-bangun tiba-tiba oleh, bangun-bangun tiba-tiba diopnam di rumah sakit dan seterusnya. Syukuri umat Islam. Lihatlah orang yang di bawah kita. Jangan suka melihat orang yang di atas kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi yang mulia SAW pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah, kata Rasulullah, lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian, karena itu lebih patut, lebih bagus agar kalian tidak mudah meremehkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Jadi yang diberikan anak 1, yang lain sudah pada 5 anaknya, ada 10 anaknya, dia baru 1. Syukuri. Lihat orang yang di bawah kita, ada orang yang 10 tahun belum punya anak, ada yang 7 tahun menikah belum punya anak. Syukuri. Dia masih ngontrak rumahnya, alhamdulillah. Syukuri. Karena ada orang yang kadang-kadang di kolong jembatan, ada yang digusur, ada yang belum punya rumah dan seterusnya. Syukuri. Dia di kantor sudah 10 tahun kantor, ia masih gajinya cuma 3 juta, 3,5 juta. Syukuri. Banyak orang yang gajinya di bawah itu banyak, yang gajinya cuma 600, gajinya cuma 1 juta, 1.200.000. Syukuri apabila gaji sudah 2,5 juta, yang 3 juta dan seterusnya. Lihatlah orang yang di bawah kita. Jangan suka dikit-dikit melihat orang yang di atas, sehingga kadang-kadang dia kufur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kelima agar kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa hadirkan dalam hati kita sifat qanaah dan jauhkan diri kita dari sifat rakus dan juga tamak terhadap harta. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila kamu betul-betul memiliki hati yang qanaah, maka kamu dan raja-raja dunia, kamu dan presiden-presiden dunia sama rasanya. Mereka punya pakai Mercedes, antum hanya pakai sepeda ontel, sama rasanya ketika sudah qanaah. Mereka tidur di istana, antum hanya tidur di atas tikar, di atas karpet yang biasa, sama rasanya. Dia nyenyak, antum juga nyenyak meskipun banyak nyamuk. Kenapa bisa Ustaz seperti itu? Karena sudah ada di hatinya qanaah. Jadi kuncinya sebenarnya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat itu presiden kok mewah sekali, itu kok mewah, itu orang kafir kok mewah harta dan seterusnya. Tidak demikian. Hadirkan sifat qanaah. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya kekayaan, jika ingin merasakan bagaimana kecukupan dan kekayaan, minimal ada 3 hal ini. Jika ada 3 hal ini pada diri kita, maka seolah-olah kita kaya raya. Semua
dunia seolah diberikan kepadanya. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW pernah bersabda bahwasanya man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman keluarganya, aman tetangganya dan lingkungannya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumi, ada makanan yang dimakan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah semua dunia diberikan, dikumpulkan kepadanya. Simpel jika ingin merasa cukup kaya raya, yaitu bangun-bangun di pagi hari aman keluarganya, ya, mudah sehat badannya, kemudian masih ada makanan yang dimakan hari itu, seolah-olah dunia terkumpul dan diberikan kepadanya. Umat al-Islam, dan yang terakhir, kiat yang keenam, agar kita mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah adalah jangan lupa memperbanyak untuk bertafakur dan bertadabbur. Pikirkan, hayati bagaimana nikmat Allah yang luar biasa diberikan kepada kita. Allah berikan kita mata, telinga, hati, yang berikan kita istri yang salihah, anak-anak yang saleh-saleh dan seterusnya. Syukuri, ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya harta benda, keimanan itu nikmat, ya, rizki itu nikmat, ya, ketakwaan itu nikmat, kesehatan itu nikmat, ya, istri yang saleh itu juga nikmat. Ya, maka bersyukurlah, tafakkur dan tadabbur. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia di dalam diri kalian, tidakkah kalian lihat banyak tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu an-najdain. Bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua penglihatan, dua mata, lisan, dua bibir, dan juga kami tunjukkan mereka dua jalan. Ada jalan menuju kebenaran, ada jalan menuju kemungkaran. Tinggal dipilih mau ke surga atau ke neraka. Umat al-Islam, maka ini menunjukkan betapa banyaknya nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, khatib ingin berwasiat dan ingin menasihati terkhusus bagi ibu-ibu yang ada di belakang sana, terkhusus bagi para istri-istri yang ada di belakang sana, terkhusus bagi ukhti-ukhti muslimah yang ada di belakang sana. Nasihat kami yang pertama adalah syukurilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri suami kalian, syukuri kebaikan suami kalian, karena kebanyakan wanita, kebanyakan para istri, kebanyakan berada di neraka gara-gara tidak pandai bersyukur kepada suaminya, tidak pandai bersyukur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Uridun nar, fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna." Nabi mengatakan, aku pernah diperlihatkan neraka oleh Allah. Ternyata kebanyakan isinya wanita-wanita. Qila ayakfurna billah. Nabi ditanya, apa sebabnya ya Rasulullah? Apakah gara-gara kufur kepada Allah? Nabi menjawab, tidak, bukan itu sebabnya, tetapi yakfurna al-'ashir wa yakfurna al-ihsan. Idza ihsanta ila ihdahunna dahr thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Sebabnya kata Rasulullah, gara-gara para istri ini suka kupur kepada suaminya, suka kupur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sudah dikasih nafkah, masih aja ngambek, ngomel-ngomel, ya, tidak bersyukur. Sudah dikasih, ya, di rumah tempat tinggal, masih aja ngomel-ngomel. Ya, sudah diberikan pakaian sholatnya ada, pakaian ke majelis ta'lim ada, masih aja suka memarahi, ya, ngomel-ngomel, dikit-dikit ngambek pula ke rumah orang tuanya dan seterusnya. Syukuri suami anti, kebaikan-kebaikan suami anti, agar betul-betul bisa masuk surga bersama. Kemudian nasihat kami yang kedua teruntuk kepada ukhti-ukhti muslimah yang ada di belakang sana, yaitu taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan jangan lupa taati suami kalian. Kalau suami bilang bikin kopi, bikin. Kalau suami bilang siapkan baju, siapkan. Kalau suami bilang diam di rumah, jangan keluar, abi mau
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه Ahmad. Nabi pernah bersabda, apabila seorang istri salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kemaluannya, tidak selingkuh dengan laki-laki lain, dan dia taat kepada suaminya, apabila 4 hal ini dilakukan, akan dikatakan nanti kepadanya di akhirat, masuklah ke dalam surga dari pintu surga yang mana saja yang kalian inginkan. Dan wasiat yang terakhir kepada para ukti-ukti muslimah, ibu-ibu yang di belakang sana, maka wasiat yang terakhir adalah jangan lupa tutuplah aurat kalian. Kalau keluar rumah tutup auratnya, pakai jilbab, jangan petenteng ke sana kemudian menampakkan bersolek, berwangi-wangian sehingga dinikmati oleh laki-laki lain. Wal'iyadu billah. Maka Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para wanita berdiam di rumahnya, jangan suka bertabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah pada zaman dahulu, suka bersolek, tidak pakai jilbab, menampakkan betisnya, dan seterusnya, akhirnya dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Maka tutuplah aurat kalian agar betul-betul Allah cinta, Allah ridho, sehingga rumah tangga itu rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus ya warga Klaster Oriental, mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang betul-betul beriman, bertakwa, dan pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah cinta, Allah ridho, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.